Lebih dari 50 juta meeting dilakukan setiap hari dan 30-50% waktu kerja seseorang akan dihabiskan untuk meeting. Sering kali muncul pertanyaan di benakmu, meeting terus, lalu kapan bekerjanya? Saat mengikuti meeting yang membosankan, seringkali pemikiran tersebut muncul. Kamu akan merasa jika terlalu banyak meeting yang kamu ikuti, akan mengganggu produktivitas kerja kamu. Namun ketika meeting tersebut membahas hal yang penting dan mendesak, kamu akan merasa meeting diperlukan untuk membuahkan hasil dan akan menjadi jauh lebih menyenangkan dan bermanfaat. Jadi menurut kamu bagaimana? Apakah meeting lebih banyak memberi manfaat atau tidak? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal basic yang harus diketahui mengenai meeting. Meeting atau rapat adalah pertemuan yang diadakan oleh sekelompok orang untuk membahas suatu masalah, mengambil keputusan, atau menyelesaikan suatu tugas. Meeting biasanya dilakukan secara terjadwal, namun di beberapa meeting yang dilakukan oleh kelompok kecil, meeting bisa dilakukan secara mendadak. Meeting dapat dilakukan secara tatap muka atau secara virtual menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon, atau aplikasi video conference seperti Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, dan lainnya. Meeting adalah bagian penting yang tidak bisa terpisahkan dengan tugas sehari-hari yang dijalankan oleh karyawan. Tujuan dari meeting adalah untuk mencapai kesepakatan atau keputusan bersama mengenai suatu masalah atau tugas yang harus diselesaikan. Yuk simak penjelasan Minli terkait hal basic mengenai meeting agar kamu mengetahui manfaat dari mengikuti meeting. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah hal basic mengenai meeting yang perlu kamu ketahui. 1. Meeting sebagai media berbagi informasi. Meeting merupakan media berbagi informasi yang membantu semua pihak yang mengikuti meeting untuk memahami hal yang sama dalam suatu isu yang menjadi topik dalam rapat tersebut. Dengan diadakannya meeting, diharapkan dapat membantu dalam menyampaikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta membantu dalam menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Ketika suatu isu terjadi, maka perlu mengkoordinasikan masalah tersebut ke beberapa pihak, baik itu dalam satu tim, lintas divisi, ataupun meeting besar yang diikuti oleh semua pihak. Contoh dari meeting yang digunakan sebagai media berbagi informasi yaitu misalnya apabila tim marketing sedang mengadakan campaign dan membutuhkan support dari divisi lain untuk membantu share atau like semua media sosialnya. Maka tim marketing harus mengadakan meeting untuk memberikan informasi terkait teknis untuk membantu support campaign tersebut. Sedangkan meeting yang diikuti oleh semua pihak contohnya seperti perubahan peraturan perusahaan yang mana semua pihak mulai dari dewan direksi sampai karyawan dengan level terendah harus mengetahui perubahan tersebut. 2. Meeting dapat mendorong inisiatif dan kreativitas. Meeting digunakan untuk mengumpulkan pihak dari berbagai latar belakang untuk bertukar ide dan pendapat dari masing-masing pihak. Dalam meeting, masing-masing pihak dituntut untuk mengemukakan ide dan pendapatnya secara bergiliran. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengeluarkan ide dan pendapatnya. Hal ini yang mendorong inisiatif dan kreativitas anggota tim atau organisasi. Dengan demikian, meeting dapat dijadikan sebagai forum yang efektif untuk mengembangkan ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan dan bisa jadi ide tersebut merupakan solusi yang terbaik. 3. Meeting menyediakan ruang untuk timbal balik antar pihak. Tidak disangka, ternyata meeting dapat dijadikan ruang timbal balik dari ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Setiap pihak bisa saling mendengarkan dan memahami pendapat dari perspektif yang berbeda. Salah satu tujuan utama dari meeting adalah untuk membahas masalah atau mengambil keputusan bersama. Dalam proses tersebut, para peserta rapat dapat saling bertukar ide dan pendapat mengenai masalah yang dibahas. Dari ide yang disampaikan oleh satu pihak, nantinya pihak lain bisa memberikan masukan pada ide atau pendapat tersebut. Pendapat tersebut bisa dijadikan bahan untuk memperbaiki atau menambahkan dari ide yang sudah ada. Namun ketika masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dan tidak ada yang mau mengalah, bisa jadi malah berkelahi dan situasinya tidak lagi jadi kondusif. 4. Meeting mencegah orang untuk merasa sendirian. Meeting dapat mengurangi risiko stres. Orang yang menghadapi permasalahan secara sendiri akan memiliki tekanan batin yang lebih tinggi dibandingkan menghadapi permasalahan secara bersama-sama. Meeting juga dapat mencegah orang untuk merasa sendirian dan terputus dari dunia luar.
Kondisi ini lebih dirasakan bagi orang-orang yang bekerja dari rumah. Sebab jika pekerjaan kamu dilakukan di rumah, kamu tidak bertemu teman-teman kantor kamu dan rasanya lebih sepi dibandingkan ketika di kantor. Dalam rapat, kamu akan banyak berdiskusi dan ini akan mengobati rasa jenuh kamu bekerja sendirian. Dengan diadakannya meeting rutin, dapat memastikan bahwa setiap orang merasa menjadi bagian dari tim karena terlibat dalam diskusi penting yang bisa membantu dalam memperkuat komunikasi antar anggota tim atau organisasi. Sehingga semua pihak dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan atau penyelesaian suatu masalah. 5. Meeting membantu meningkatkan etos kerja dan produktivitas seluruh tim. Meeting dapat membantu dalam menciptakan kepercayaan dan kemitraan di antara anggota tim atau organisasi, sehingga setiap pihak merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Meeting juga dapat membantu permasalahan selesai lebih cepat karena ditanggung bersama-sama dalam satu tim dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Nah, gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.